Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah. Allahu rabbuna wa rabbukum. Allah Tuhan kita dan sudah pasti Tuhan mereka semua. Allahu rabbul alamin. Allah yang memiliki seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini, semua milik Allah dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya buat kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sentuh, semua milik Allah. Tidak punya kita. Kita cuma sekedar dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hidup tidak bisa diukur dengan harta. Kita sering tertipu oleh mata. Kita mau melihat atau menilai orang. Bagaimana ketenangan hidup itu, kita melihat orang yang tenang hidup orang kaya. Ternyata salah. Betapa banyak orang yang kaya tapi hatinya tidak tenang. Ternyata ketenangan hidup itu adalah ketenangan jiwa. Hatinya bersih, jiwanya tenang, insya Allah. Ketenangan hidup. Saya ingin sampaikan, orang yang paling tenang hidupnya adalah orang yang tukang parkir. Coba kita lihat tukang parkir di pasar. Biar mobil banyak, motor banyak, mereknya bagus-bagus, mobil banyak, motor banyak, mereknya bagus-bagus, gak pernah sombong. Ini tukang parkir. Nanti mobil itu pergi satu persatu, habis semua motor dan mobil. Tukang parkir tidak sedih, tenang saja dia. Mobil banyak tidak sombong, mobil habis tidak sedih. Apa artinya buat kita? Ini ilmu tukang parkir, cerita tukang parkir ini sedikit pendek, tapi muatannya lumayan nih, tasawuf. Artinya, tukang parkir ini tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, bahwa harta, jabatan, anak, istri, suami, apapun yang ada pada diri kita, kalau kita merasa memiliki, pasti kita takut kehilangan. Tapi kalau kita merasa ini semua adalah titipan dari Allah, hidup melalui tukang parkir. Pertama, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Cuman sekedar titipan. Ilmu titipan Allah, harta titipan Allah, wajah titipan Allah, semua yang ada pada diri kita titipan Allah, bukan punya kita. Jadi kalau kita sadar, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ada orang dititipkan harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong. Dengan tetangga tidak mau kenal, orang lain kecil semua. Mentang-mentang kaya, jalan tidak mau lagi nginjak tanah. Itu kuntilanak namanya. Ya. Titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Ada orang dititipkan jabatan oleh Allah jadi pejabat, sombong. Pernah tak kita lihat pejabat sombong? Fir'aun. Ini pejabat-pejabat yang sombong sekarang tuh anak buah Fir'aun tuh. Dititipkan oleh Allah jadi pemimpin sombong. Bagaimana ciri orang pemimpin sombong? Ketika dia mendapatkan tugas, bikin hukum seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang lemah yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tetapi orang yang berpangkat yang salah, orang kaya yang salah, hukum pura-pura tidak mengerti. Ini hukum pisau. Makanya dititipkan oleh Allah jabatan, dia jadi sombong. Na'udzubillahi min zalik. Ini ilmu tukang parkir yang perlu kita ambil. Yang perlu kita ambil pelajaran, titipan tidak boleh membuat kita jadi sombong. Yang kedua, ilmu tukang parkir, titipan harus dijaga dengan baik. Namanya juga titipan. Ada orang nitip motor. Ketika motor diambil, kaca spion pecah, knalpotnya hilang. Kira-kira marah ada orang yang nitip? Marah. Apa bedanya Allah titipkan anak 3 orang di rumah kita? Tidak kita jaga dengan baik. Tidak kita titipkan ilmu dan iman dengan baik. Yang satu pemabuk, yang satu narkoba, yang satu pencuri. Kira-kira marah ada Allah? Marah. Ini titipan harus dijaga dengan baik, namanya juga titipan. Ingat,
Anak ini adalah amanat dari Allah. Menyia-nyiakan amanat adalah khianat, dan khianat ini salah satu dosa besar. Maka dari itu ingatlah, semua titipan ini akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa saja yang sudah dititipkan oleh Allah. Dan yang akan menjawab pertanyaan Allah besok di akhirat nanti bukan lagi bibir, karena bibir kita pintar berbohong semasa hidup dunia. Apa buktinya? Surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut mereka kami kunci, kata Allah. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang akan berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka yang akan memberikan kesaksian kepada kami. Untuk apa itu semua? Bima kanu yaksibun, untuk kita pertanggungjawabkan kegiatan hidup kita semasa kita hidup di dunia. Maka dari itu hati-hatilah dengan titipan Allah. Mudah-mudahan semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.